Berarti kan memori ini maksudnya sifatnya kekal gitu. Maksudnya Iya. sampai nanti akhir zaman kita Ingat, pemerintah bersama dengan Kristus juga, maksudnya memori ini makanya aku punya teori begini tentang predestinasi. Bagaimana kok Tuhan bisa tahu dipilih dan tidak dipilih? Kan kita belum memilih. Kenapa? Apakah Tuhan bisa disebut orang pribadi yang adil kalau lah aku aja belum milih kok aku udah ditolak? Kan begitu. Makanya kalau pertanyaan kepada orang misionaris kan begini, Bapak misionaris, kalau saya nggak tahu dosa neraka, saya masuk neraka nggak? Ya enggak dong. Lah ya makanya nggak tahu. Lah kalau penting gitu ngapain kamu kesini? Iya. Mending saya nggak tahu dong. Itu dulu sindiran untuk orang India. Jadi misionaris Amerika, Eropa kan, ketemu orang Indian begitu. Kalau aku nggak kenal Tuhanmu, aku masuk neraka nggak? Ya enggak lah, kamu nggak kenal. Loh ngapain kamu kesini ngomongin aku? Logikanya begitu. Termasuknya pertanyaan dari orang-orang yang kritis itu begitu. Lah kalau Tuhan itu baru memberi keselamatan di era Kristen, lah sebelum Kristen orang-orang bagaimana? Satu. Yang kedua, ya terus orang-orang yang terjangkau orang Kristen bagaimana? Apa mereka bisa disebut adil jika mereka nggak percaya? Lah ngomong kerungu aja enggak, denger aja enggak, kok bisa disebut nanti orang terhukum kan akhirnya? Karena syaratnya percaya salib, diselamatkan salib. Ya kenal aja enggak, kok mereka langsung dihukum, nggak ada kesempatan dites. Berarti kan bukan itu poinnya. Jadi artinya sebelum salib pun itu kayak roh-roh nesamah ini itu sudah punya memori dan sudah memilih. Makanya salah satu teorinya adalah teoriku dan mungkin aku baca beberapa orang tafsir gitu ya. Jangan-jangan ketika si malaikat yang memberontak ini, yang ular ini atau sebutannya apa Satanael ini, ketika memberontak dia akan membawa sepertiga malaikat. Artinya dia membawai atau membujuk sepertiga malaikat untuk ikut memberontak. Pertanyaannya, jangan-jangan nesamah manusia itu juga begitu. Jadi kita sudah punya nesamah di era sebelum kita punya tubuh fisik, sama seperti Yesus gitu loh. Yesus sebelum punya tubuh fisik lain sebagai manusia, dia kan sudah personal. Ketemu Abraham, ketemu Adam. Hai Adam, kamu kemana? Itu kan bukan Bapak itu. Yang jalan kaki di Eden itu. Anti dosa. Tidak mungkin itu Bapak menjejakkan kaki di sini. Matilah Adam. Musa aja nggak boleh, kamu nggak bisa lihat muka aku. Punggungku saja. Nanti aku lewat tak tutupi. Artinya kan secara fisik dia gede kan. Dan ini Musa segini, dia tutupin. Kamu hanya lihat punggungku. Siapa ya yang pelaku hadir di muka bumi? Yesus. Nah artinya dia sebelum punya fisik lahir sebagai anak manusia yang jasmania, dia personal sudah punya memori, punya kehendak, ya dia personal gitu. Nah itu makanya ada ayat begini, aku sudah mengenalmu sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum dunia ini jadi, sama kita sudah ada, sudah kenal. Lah kalau sudah kenal, seperti Nehemia atau Yeremia itu, hari-harimu sudah tahu akan dibentuk seperti apa. Kowe nabi ya wis bakal nabi, mbok kowe ora gelem, kowe sewot nangis, protes ora urusan kowe nabi ya nabi. Nggak bisa menghindar. Bisa menghindar. Jadi misalnya begini, kowe nangis kaya ngopo, kowe tak utus ya kowe sing tak utus, kowe mau protes, kowe meh bunuh diri ora urusan, kowe ora bakal iso. Tiap kali bunuh diri kan dicegah. Wedi, rasido. Main untuk grup. Terus klik leave group ngono kan. Mau WA atau apa itu yang Facebook klik atau gitu. Terus akhirnya jadi diarsipkan. Nanti kalau anggota kan tahu, grup El Sadik mengarsipkan kan gitu ya. Berapa kali itu pas masa-masa pergumulan berat. Itu anggotanya udah ratusan, itu berapa itu 800 kalau dulu. Tak arsipkan, harus males aku buka grup ini. Terus udah ada berapa jam itu udah wis mikir kita metu ide gitu kan. Terus buka laptop.
Iya, grupnya harus arsip. Artinya kepribadianku yang mengarsipkan grup, terus kepribadianku yang pengen nulis itu wis berbeda. Oh iya. Wis lali. Jadi oh iya wis tak arsipkan. Jadi harus diaktifkan lagi. Beberapa kali dulu itu masa-masa meh tak close kok ya eman-eman. Terus aku berjuang bertahun-tahun. Semua konten materiku wis konten yang sangat-sangat berharga gitu kan. Kalau tak close kan hilang apa ya? Iya. Jadi dokumentasiku hilang, foto hilang, semua komenku hilang gitu kan. Bahkan termasuk aku yang kan mau menutup akunku yang ini yang utama ini. Terus meh tak close meh kianu ya. Komenku melu hilang kabeh. Iya. Hijabnya, Nggak jadi akhirnya. story-nya nggak ada. Makanya aku dulu bikin akun yang pakai email ET itu ya di ban itu gara-gara ada yang laporin. Karena aku kan pakai fotonya ET. Dan kan dia laporin banyak akun palsu gitu ya. Kan aku diminta ngasih KTP kan. Yu raiso jenenge sekolah ET, KTP-nya raiso, itu nggak sesuai kan. Jadi wah ya wes di ban kan. Akhirnya aku kembali ke akunku yang lama. Gitu. Jadi akhirnya itu yang pemahamanku seperti itu. Jadi sebelum dunia dijadikannya sama itu sudah ada. Jadi Tuhan sudah mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Artinya kita sudah ada, kita sudah hayat, kita sudah action, sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, pertanyaannya maka bisa menjawab gitu. Berarti kalau kita sudah ada, kita punya kehendak, pikiran dan macam-macam. Sebelum kita punya kesadaran jasmania, kita punya kesadaran yang itu di zaman itu di era sebelum ada semesta. Berarti kita sudah memilih sebenarnya saat itu, sudah berpihak. Jadi sama seperti sekarang kita berpihak, dulu kita berpihak. Makanya dikatakan aku sudah kenal engkau sebelum dunia dijadikan. Kamu sudah berpihak kepadaku. Yang lain itu nggak berpihak, sudah melawan. Jadi artinya itu predestinasi itu tidak mungkin orang ingin diselamatkan atau ditolak, itu orang mungkin. Jadi Tuhan memilih, kita dipilih, itu karena kita dulu sudah terrekod, terdata. Ini jiwa yang milih Tuhan, jiwa yang nolak. Jadi sudah ada kambing dan domba itu sudah dari awal sudah. Itu sebelum sudah dijadikan. Artinya begini, artinya Tuhan sudah tahu ini kelak pasti ada dosa. Iya pasti. Jadi artinya kelak pasti ada dosa. Gitu kan dia pre-knowing atau apa ya, mengetahui sebelum terjadi gitu. Ya. Jadi ketika jiwa ini yang sudah dia ciptakan semah ini itu sudah memilih di era sebelum semesta, ketika jadi manusia ya mau nggak mau kan ada dosa. Mereka sudah berdosa sebenarnya. Itu teori saya. Dan dari beberapa kompilasi yang aku apa ya, simpulkan lah namanya. Untuk menjawab pertanyaan itu, bagaimana cara kita dipilih? Mungkin kita belum lahir, lahir ceprotnya langsung dipilih dan tidak dipilih, langsung ngerti ya, kan begitu. Makanya kalau orang bilang tidak adil, tidak bisa, karena sebelum kita punya tubuh jasmani, bahkan sebelum semesta dibuat, sebelum Aleph, sebelum Alpha, awal semesta, itu kita sudah ada. Jadi pribadi kita sudah ada, memori kita sudah ada. Jadi memori yang ditanyakan tadi berkaitan dengan kalau kita mati, memori masih ada. Nah itu memorinya sama. Jadi memori kita sebagai orang setia di masa sebelum semesta itu sekarang ingat. Makanya itu memudahkan kita untuk bermisi kepada orang, ngetes ini sama ini jiwa orang ini itu Sudah terpilih tuh. dia DNA rohnya bagaimana. Makanya konsepnya DNA. Jadi rohnya punya sifat. Ini anak Elohim atau anak setan. Jadi ngetesnya begitu, bukan lagi ngetes kowe saat teduh pora opo. Old school loh. Old school. Raguno gitu. Temanku itu yang namanya siapa itu? PA, ngajari persekutuan. Terus selama dia bertahun-tahun dari KKPA tuh ngapain gitu loh. Sing di PI masih tobat, masih setia jadi Kristen, dia sendiri ditolak. Temanku ketua pemuda, ujuk-ujuk fotonya loh, Pak Bojo nih, wah
ketua majelis. Khotbah dulu tuh bertahun-tahun jadi majelis tuh ngapain? Puluhan tahun loh dia jadi Kristen loh, dia udah tua malah udah pensiun gitu, udah lebih 60. Buka celah mungkin ya, memilih Nah ya masuk begitu kan. nafsu di jiwanya itu. Dia Kristen, aktivis pelayanan, khotbah, kayak ketua panitia, sering banget gitu, aktivis gitu. Pokoknya urusan panitia yang ikut, maksudnya aktif jadi ketua, jadi apalah pokoknya di situ. Terus ketua majelis, padahal di ketua majelis naik guru, ketua panitia kan belum mau apa kegiatan, ini ketua majelis gereja, ketua majelis gereja, bukan kok apa ini ketua majelis, itu kan rajanya gereja. Apakah itu manusia masih cenderung melihat keuntungan apa yang dia dapatkan lebih Nah, ya, lebih berat di keuntungannya? Misalkan ya, gini. yang dekatinya tuh lebih cantik dari sebelumnya, Bisa. atau dia lebih ya finansialnya lebih ini, bisa terpengaruh karena dia juga keselamatannya melihat dari segi keuntungannya dia. Maksudnya begini, selama puluhan tahun dia jadi Kristen, kok nesamahnya tidak terbukti setia. Padahal dia khotbah, dia memimpin rapat majelis suatu gereja, tapi kok dia nggak setia dengan Tuhan gitu. Artinya ada masalah dengan internalnya dia yang nesamah ini. Jadi artinya dia personalnya, pribadinya punya kamuflase di luar yang kegiatan rohani, aktivis, PI, ngajari jembatan keselamatan, ngajari doa, kontak doa, jawab, ayo kita persekutuan. Terus dia melakukan tuh ngapain gitu? Jembatan keselamatan loh. Ya dia ini kamu di sini, ini kamu di sini. Sekarang kamu dipindahkan dari maut ke dalam kehidupan. Ini ada salib yang menjembatani. Ayatnya dibahas. Dia meyakinkan orang supaya mau terima Yesus. Mulutnya begitu, tapi di sini beda. Padahal yang dia omongin mau, masih jadi Kristen, nggak pernah berontak juga. Dia sendiri yang. Itu pertanyaan gitu. Jadi artinya dia bahkan orang-orang yang mengajarkan kebenaran bisa murtad loh. Misalnya kan seorang ketua El Sadik tiba-tiba Gila, kita dapat ilmu langsung sing rasa seneng itu, wah akhirnya terbukti Kristen ramutu ya ngono kuwi. Sebenarnya karena cewek lah paling gue ya misalnya ada siapa tuh. Jadi artinya banyak kadang bertanya. Jadi ketika orang menentang ET ini, posisi kan begini. Ini orang-orang hamba Tuhan nggak senang ET loh. Aku kan katanya, aku merasa aku diutus Tuhan gitu kan. Nah jangan-jangan aku ini bukan diutus oleh Tuhan. Nah, yang hamba Tuhan aja nggak mengakui kan kayak begitu. Kayak dengarkan ya, satu saja ada yang percaya kepadamu, barulah terbukti kamu itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Camkan itu. Memang ngomong gitu, wah orang Yahudi aku nabimu, wah mbel gede so nabi apa, bukan orang Yahudi yang ngaku nabi kan begitu. Makanya kan bergumul, jangan-jangan aku nggak diutus oleh Tuhan kan gitu. Makanya ketika gini, jangan-jangan aku nanti suatu ketika aku akan juga murtad, maksudnya aku memberontak kepada yang kulayani selama ini gitu. Cuman tak tes makanya, coba nek aku ngene, nek ora satu doh, Tuhan piye? Nggak ada apa-apa juga. Aku nggak kena pukul apa. Tapi aku punya kerinduan sendiri akhirnya. Balik dewe, tolong sanksi, balik dewe, buka Alkitab akhirnya. Jadi artinya bagiku sendiri, yaitu
Jadi aku di dalam diriku ada masih menjadi anak gitu loh. Masih orang betah gitu loh. Aku nggak ketemu orang tua nggak betah, nggak pulang nggak betah gitu. Karena waktu itu kan aku ngekos kan, 10 tahun aku nggak di rumah. Santai-santai wae rata mulai. Karena pernah aku main ke kan lewat rumah, bablas, nggak mampir rumah. Pak pun nesu-nesu, oh ini lewat orang mampir rumah. Oh, ngerti. Ya aku kan kebetulan ya WA. kuculan kopi aku kelepasan ngomong gimana. Kalau ke bar nganu, lu kok orang mampir ini. Batin aku biasa aku nggak ada kerinduan pulang kampung. Dia yang merindukan ternyata. Jadi begitu. Jadi artinya kita coba kabur dari ini entitas ET, sesuatu yang rohani dan tetapi ditolak banyak orang. Tapi kok aku selalu kembali. Wis kita aku sendiri wis megah dengan ini. Wis muak. Males aku urus iki. Wis aku harus berjuang, sinau, tak omongke ditolak. Terus ditanya, buktimu mana? Aku ya rasa kayak bukti. Ini teori saja. Artinya itu kan depresif gitu, membuat stres kan. Tapi aku balik terus. Jadi aku melawan diriku sendiri nggak itu. Jadi kayak makanya kalau dibilang bipolar itu begitu. Didikai yang lemah ini semales wegah. Itu kan urusan ada urusan wegah. Tetapi didikai yang kuat ini begitu tampil tak bantai semua. Ya terus bisa panjang ratusan dalam sehari. Jam 8 iso atau jam 2 bengi iso ngene terus. Ini semua data tuh keluar pergi. Jadi istirahat cuma kencing, makan wis balik lagi. Tiap berapa menit langsung keluar ide, tanganku langsung ngetik cet. Jadi ini makanya ini siapa ini yang bekerja dengan cara-cara yang extraordinary gitu. Jadi kayak orang sudah wis lemas dipaksa bangun. Ogah moh dipaksa gitu. Jadi pribadi kedua ini yang begitu membahana gitu.